Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul The Battle Changjin. Film ini menceritakan tentang pertempuran berdarah antara Amerika Serikat melawan Tiongkok di Danau Changjin pada musim dingin tahun 1950. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di Huzhou Provinsi Zhejiang. Terlihat seorang pria bernama Wu Qianli yang merupakan komandan Kopi ke-7 Satuan ke-9 Pasukan Khusus Angkatan Darat Tiongkok. Ia terlihat sedang memegang guci yang berisi abu jenazah saudara laki-lakinya yang bernama Bai Rui yang juga merupakan anggota Kopi ke-7 yang gugur di medan pertempuran. Setelah selesai berperang, Wu Qianli mengambil cuti untuk kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan kedua orang tuanya dan adik bungsunya bernama Wu Wanli. Namun ibunya yang melihat guci abu jenazah Bai Lei seketika syok dan terjatuh. Wan Li lalu meminta maaf kepada orang tuanya karena adiknya telah gugur di medan pertempuran. Di malam harinya, saat mereka sedang makan malam bersama, Wan Li memberikan ibunya sejumlah uang dan berjanji akan membangunkan sebuah rumah agar keluarganya tidak tinggal di bantaran sungai. Tidak lama kemudian, di luar terdengar suara tentara berkuda berteriak memanggil namanya. Ia pun kemudian diberitahu bahwa cutinya dibatalkan karena keadaan darurat. Keesokan harinya, ia pun kemudian berpamitan dan berjanji saat ia kembali, ia akan membangunkan rumah untuk keluarganya. Adiknya kemudian meminta untuk ikut, namun ia menolak dan mengatakan cukup dirinya dan Bai Lei yang berperang untuk negara. Sejak bulan Juli, Jenderal Pasukan Amerika bernama MacArthur menyatakan perang terhadap Korea Utara. Dan dengan sebuah perintah, armada perang Amerika pun membombardir wilayah Korea yang berbatasan dengan Cina. Selanjutnya, Shin pun berpindah di Pulau Wolmido, Incheon, Korea. Terlihat pasukan gabungan Amerika sudah berada di sana. Di sisi lain, terlihat Komandan Divisi Marine ke-10 bernama Oliver Smith. Lalu terlihat juga Divisi Infanteri ke-7 Angkatan Darat Resimen Infanteri ke-31 atau dikenal sebagai Infanteri Beruang Kutub. Di bawah Komando Alan McLean, serta Komandan Satuan ke-10 Angkatan Udara yaitu Jenderal Edward Almond, dan seorang pemimpin operasi yaitu Jenderal MacArthur. Dalam pidatonya, MacArthur menjamin kepada prajuritnya bahwa mereka akan menang dalam waktu singkat dan mereka akan merebut Seoul kembali menjadi utuh. Ia pun sangat yakin karena menurutnya ia memiliki divisi marine ke-1 yang luar biasa super hebat dan dengan para jenderal dan ribuan pasukan terbaik Amerika. Di sisi lain, terlihat Komandan Militer Barat Laut Cina yang bernama Peng Duhai. Ia berdinas di CMC, yaitu merupakan organisasi pertahanan nasional tertinggi di Republik Rakyat Cina. Selanjutnya, Shin pun berpindah menuju Beijing tanggal 4 Oktober tahun 1950. Dalam rapat terbatas, Mao Zedong diberitahu bahwa pada tanggal 15 sampai 19 September yang lalu, lebih dari 70.000 pasukan Amerika bersenjata lengkap mendarat di Incheon, Korea. Selanjutnya, Shin pun berpindah pada tanggal 5 Oktober tahun 1950. Terlihat seorang putra dari Mao Zedong bernama Wang Ying sedang mengantarkan Peng Duhai untuk bertemu ayahnya. Di sana, Mao Zedong mengatakan bahwa Cina sebenarnya tidak ingin ikut dalam perang, namun jika hal ini demi masa depan dan demi terwujudnya perdamaian, mau tidak mau Cina harus ikut turun dalam peperangan. Mendengar itu, Peng Duhai pun mendukung keputusannya demi membantu Korea Utara. Saat beranjak pergi, putra Mao Zedong meminta untuk ikut bergabung bersama pasukannya. Namun Peng menolak karena menurutnya dialah yang harus menemani ayahnya di rumah. Tidak lama kemudian, Mao Zedong datang menghampiri Peng Duhai dan mengatakan bahwa ia mengizinkan putranya untuk ikut berperang. Mother, this is Fortune 7 Squadron, for us to take the port city of Hangzhou at the chosen residence. Mao Zedong yang mengetahui pasukan Amerika memasuki wilayah paralel ke-38 segera memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan. Gentlemen, enemies have been overwhelmed. Force has taken control. President really order us warning, And they're acting. 部队继续向北，快！毛主席，已诱敌深入，寻。跟他当兵入伍，保家卫国。
kemudian, Quan Li ditemui oleh seorang atasannya yang bersama seorang tentara remaja yang ternyata itu adalah adiknya sendiri. Ia pun kemudian bertanya kepada adiknya, mengapa bisa sampai ikut ke sini? Ternyata diam-diam adiknya mengikutinya dari belakang dan meminta izin kepada komandannya untuk ikut bergabung menjadi seorang tentara. Singkat cerita, terlihat pasukan ke-9 bersiap untuk berangkat menuju ke utara. Satu persatu mereka pun berbaris dan masuk ke dalam kereta. Di perjalanan, Quan Li menitipkan adiknya kepada rekannya bernama Li. Lalu di dalam gerbong batalion artileri, ia pun kemudian memberi arahan kepada anggotanya bahwa kita tidak boleh ceroboh karena kita akan menghadapi pasukan Amerika yang merupakan pasukan dengan alutsista perang terbaik di dunia. Mereka pun kemudian mengadakan upacara di dalam kereta atas bergabungnya Quan Li yang menjadi anggota Kompi ke-7 Satuan ke-9. Setelah upacara militer, mereka semua melihat ke arah luar dan terlihat tembok raksasa Cina yang berdiri kokoh di atas bukit. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di stasiun Jian di timur perbatasan Cina. Mereka berhenti di sana dikarenakan akan mengambil 20 radio transmitter yang akan mereka antar ke markas pasukan relawan Korea, sekaligus mengambil pakaian hangat untuk mereka gunakan di perbatasan yang suhu udaranya sangat dingin. Belum sempat mereka mengambil semua pakaian hangat, terlihat pesawat pengintai Amerika yang terbang di udara. Melihat itu, mereka pun dengan sangat terpaksa bergas kembali naik kereta untuk melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba kereta mereka harus terhenti dikarenakan sebagian rel kereta dalam kondisi yang rusak dan sedang dalam perbaikan, sehingga tidak ada pilihan lain selain beristirahat sejenak menunggu rel kereta diperbaiki. Namun ternyata guys, dari kejauhan terlihat pesawat Amerika yang menjatuhkan beberapa bom sehingga membuat jembatan dan rel kereta api seketika hancur. Quan Li yang melihat pesawat itu kemudian memerintahkan anggotanya untuk mengambil perlengkapan dan persediaan makanan lalu segera pergi. Mereka yang berhasil menyelamatkan diri kemudian melanjutkan perjalanan, melewati area perbukitan untuk berlindung dari intayan pesawat Amerika. Saat di perjalanan, seketika mereka terhenti, dikarenakan mereka harus melewati area terbuka di atas bebatuan. Tentu saja area terbuka ini akan menjadi sangat berbahaya, karena pesawat Amerika akan dengan mudahnya melihat pergerakan mereka. Tidak ada pilihan lain, mereka pun harus bergerak melintasi area terbuka itu. Namun saat berjalan, ternyata guys, dari kejauhan mereka mendengar suara pesawat Amerika. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berbaring di atas bebatuan dan berdiam diri agar keberadaan mereka tidak terdeteksi oleh pilot pesawat Amerika. Beruntungnya guys, dua pesawat tempur Amerika yang melintas pun ternyata tidak melihat mereka. Namun tidak lama kemudian, dua pesawat itu ternyata berbalik arah. Dan tiba-tiba setelah dua pesawat itu pergi, mereka pun kemudian menolong rekan mereka yang terluka. Dan malam harinya, mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, terlihat pesawat tempur dan heli milik Amerika berusaha mencari keberadaan pasukan Cina di lembah pegunungan bersalju. Setelah berusaha mencari, mereka pun tidak melihat adanya pergerakan. Lalu mereka kemudian meminta pilot untuk mencari ke wilayah selanjutnya. Singkat cerita, di malam harinya mereka terus bergerak di area pegunungan. Mendengar suara tembakan dari balik bukit, mereka pun kemudian bergerak maju untuk semakin mendekat. Ternyata guys, mereka melihat rekan mereka dari Kompi 6 Resimen 172 sedang bertempur melawan pasukan Amerika. Melihat rekan mereka yang terpojok dan kalah jumlah, Quan Li kemudian memerintahkan Li dan batalionnya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke markas relawan di Korea. Sementara dirinya memutuskan untuk menyerang pasukan Amerika bersama Kompi 7. Li dan timnya yang terus bergerak tiba-tiba harus terhenti dikarenakan dari kejauhan mereka melihat konvoi kendaraan pasukan Amerika. Ternyata pasukan Amerika tersebut datang untuk memberikan bala bantuan. Li pun kemudian memerintahkan kepada anggotanya untuk menyiapkan mortir dan segera melakukan penyerangan.
Singkat cerita, pasukan Batalion ke-9 terlihat menuju ke dataran tinggi di Danau Chanjing. Suhu cuaca di sana terlihat sangat ekstrim, namun karena demi mempertahankan negara dan membantu Korea melawan agresi Amerika, maka hal itu bukanlah halangan bagi mereka. Tanggal 23 November tahun 1950, di markas front timur Amerika, terlihat pasukan Amerika sedang berbaris untuk melaksanakan makan siang. Sementara pasukan Cina yang bersirahat di puncak tebing terlihat hanya memakan makanan seadanya dan sangat memprihatinkan. Mereka hanya bisa makan makanan kentang yang sudah membeku dan persediaannya pun sudah sangat terbatas. Pada tanggal 25 November tahun 1950, pesawat tempur Amerika dikerahkan untuk meledakkan markas Cina di Taedong, Korea. Setelah penyerangan itu, komandan di sana mendapatkan kabar bahwa mereka kehilangan kontak dengan markas di Taedong, sekaligus serangan tersebut menewaskan Mao Anying yang merupakan putra dari Mao Zedong. Malam harinya, di sekitar Danau Chanjing di front timur, terlihat divisi infanteri ke-7 Amerika sedang berjaga untuk mengantisipasi serangan dari Cina. Dan tanpa sepengetahuan mereka, dari balik bukit terlihat pasukan Cina dari kombi ke-7 sedang bersiap untuk melakukan penyerangan. Tanggal 26 November tahun 1950, terlihat pasukan Amerika bergerak menuju markas infanteri beruang kutub. Sang Sidung yang menerima laporan itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk tetap bertahan dan merencanakan penyerangan tepat di tanggal 27. Menjelang malam, pasukan kombi gabungan berpindah posisi menuju dataran yang lebih tinggi dan mendekat menuju ke markas beruang kutub. Keesokan harinya, tepat di tanggal 27 November tahun 1950, Sang Singdo pun memberi perintah untuk melakukan penyerangan. Akhirnya, pasukan Cina berhasil memukul mundur pasukan beruang kutub Amerika. Di front timur, terlihat pasukan Cina membombardir markas pasukan Amerika. Serangan tersebut akhirnya membuat Amerika harus mundur dari Hagaruri menuju jembatan Sumun. Dalam perjalanannya melewati dataran tinggi, pasukan Cina harus menahan serangan dari pasukan Amerika. Namun sayangnya guys, semua pasukannya harus tewas akibat digempur habis-habisan oleh pesawat dan tank-tank Amerika. Sementara Jenderal Smith dan pasukannya berhasil mundur ke dermaga Hangnam. Namun, seketika perjalanan mereka harus terhenti setelah menemukan jasad pasukan relawan Cina yang tewas membeku. Smith pun yang melihat itu seketika memberikan penghormatan kepada mereka. Tanggal 24 Desember tahun 1950, 105.000 tentara Amerika Satuan ke-10 dievakuasi dari pelabuhan Hangnam. Sementara Satuan ke-9 relawan pasukan Cina berhasil menduduki pelabuhan Hangnam dan berhasil menumpas satu resimen bala bantuan pasukan Amerika. Keberhasilan tersebut menyebabkan pasukan utama Amerika di front timur melakukan tindakan mundur terbesar dalam sejarah Satuan Marinir Amerika. Dan lebih dari 197.000 rakyat Cina dengan hebatnya mengorbankan nyawanya selama peperangan. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Seperti halnya Quan Li yang rela menderita untuk melindungi negaranya. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die.